Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan termodinamika teknik 2 dengan subbahasan mengenai campuran gas. Dari beberapa materi sebelumnya, kita membatasi pertimbangan pada sistem termodinamika yang melibatkan zat murni tunggal seperti air, misalnya pada pembangkit tenaga uap. Namun banyak aplikasi termodinamika yang penting justru melibatkan campuran beberapa zat murni dan bukan satu zat murni tunggal. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan pemahaman tentang campuran dan mempelajari cara menanganinya. Dalam materi ini kita akan membahas campuran gas yang tidak bereaksi, di mana campuran gas yang tidak bereaksi dapat diperlakukan sebagai zat murni, oleh karena biasanya merupakan campuran homogen dari berbagai gas. Sifat-sifat campuran gas jelas tergantung pada sifat dari gas penyusunnya yang disebut komponen, serta pada jumlah masing-masing gas dalam campuran tersebut. Sehingga dimungkinkan untuk menyiapkan tabel sifat untuk campuran, di mana hal ini telah dilakukan untuk campuran umum seperti misalnya udara. Meskipun demikian, tidak praktis untuk menyiapkan tabel sifat untuk setiap komposisi campuran, karena jumlah komposisi yang mungkin tidak terbatas. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan aturan untuk menentukan sifat campuran dan pengetahuan komposisi campuran dan sifat-sifat komponen individu. Pertama-tama kita melakukan ini untuk campuran gas ideal dan kemudian untuk campuran gas nyata. Prinsip dasar yang terlibat juga bisa berlaku untuk campuran cairan atau padat yang biasa disebut dengan larutan. Adapun untuk capaian pembelajaran dalam materi ini, yang pertama adalah mengembangkan aturan untuk menentukan sifat campuran gas yang tidak bereaksi dari pengetahuan komposisi campuran dan sifat-sifat setiap komponen. Yang kedua, menentukan jumlah yang digunakan untuk menggambarkan komposisi campuran seperti fraksi massa, fraksi mol, dan fraksi volume. Yang ketiga, menerapkan aturan untuk menentukan sifat campuran untuk campuran gas ideal dan campuran gas nyata. Yang keempat, memprediksi perilaku campuran gas PVT berdasarkan hukum Dalton tentang penambahan tekanan dan hukum Amagat tentang penambahan volume. Adapun materi dari pertemuan ini, yang pertama komposisi campuran gas, yakni fraksi massa dan fraksi mol. Kemudian perilaku PVT dari campuran gas, yaitu campuran gas ideal dan campuran gas nyata. Kemudian sifat campuran gas, yaitu campuran gas ideal dan campuran gas nyata. Pembahasan pertama berkaitan dengan komposisi campuran gas, yaitu fraksi massa dan fraksi mol. Untuk menentukan sifat-sifat campuran, kita perlu mengetahui komposisi campuran serta sifat-sifat setiap komponen. Ada dua cara untuk menggambarkan komposisi campuran. Yang pertama adalah analisis molar, yaitu menentukan jumlah mol setiap komponen. Yang kedua, analisis gravimetri, menentukan massa masing-masing komponen. Perhatikan untuk gambar 13.1 dan gambar 13.2, di mana campuran gas yang terdiri dari komponen K, massa campuran diberi simbol mm, adalah jumlah massa komponen individu, dan jumlah mol campuran Nm adalah jumlah mol komponen individu. Jadi untuk massa campuran adalah massa penjumlahan, misalnya H2 plus O2 6 tambah 32 menghasilkan H2 plus O2 38 kg. Begitu pula untuk jumlah mol, 3 kmol H2 ditambah 1 kmol O2 menghasilkan 4 kmol H2 plus O2.
maka massa campuran mm itu sama dengan sigma mi, di mana I sama dengan 1 sampai K. Ya, dari 1 sampai K. Sementara untuk mol campuran dengan simbol Nm itu sama dengan sigma Ni, di mana I dari 1 sampai K. Kemudian rasio massa komponen terhadap massa campuran itulah yang disebut dengan fraksi massa. Jadi komponen dibagi dengan campuran. Sementara untuk rasio jumlah komponen terhadap jumlah mol campuran disebut dengan fraksi mol. Ni komponen dibagi dengan mm campuran. Sehingga membagi persamaan massa campuran dengan massa mm atau persamaan mol campuran dengan nm, maka kita dapat dengan mudah menunjukkan bahwa jumlah fraksi massa atau fraksi mol untuk campuran sama dengan 1. Seperti terlihat pada gambar 13.3 bahwa jumlah fraksi mol dari campuran sama dengan 1. Massa dari suatu zat dapat dinyatakan dalam jumlah mol N dikali massa molar M. Sehingga untuk massa molar rata-rata atau molar nyata dari campuran dapat diekspresikan dalam persamaan M besar M sama dengan massa campuran dibagi dengan jumlah mol campuran. Sedangkan untuk konstanta gas campuran Rm adalah konstanta gas universal Ru dibagi dengan massa molar mm. Selain itu, massa molar suatu campuran juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang lain seperti diperlihatkan. Kemudian fraksi massa dan mol campuran bisa dihubungkan dengan persamaan ini. MFI sama dengan YI MI per MM. Selanjutnya terkait dengan perilaku PVT dari campuran gas ideal dan gas nyata, di mana gas ideal didefinisikan sebagai gas yang molekul-molekulnya ditempatkan berjauhan sehingga perilaku molekul tidak dipengaruhi oleh keberadaan molekul-molekul lain. Sebuah kondisi yang ditemukan pada densitas rendah. Sementara gas nyata atau real bisa mendekati perilaku gas ideal ketika berada pada tekanan rendah atau temperatur tinggi relatif terhadap nilai titik kritisnya. Perilaku PVT dari gas ideal diungkapkan dengan hubungan sederhana PV sama dengan RT yang disebut dengan persamaan gas ideal. Sementara untuk perilaku PVT gas nyata diekspresikan oleh persamaan keadaan yang lebih kompleks dengan PV sama dengan ZRT, di mana Z adalah faktor kompresibilitas. Ketika dua atau lebih gas ideal dicampur, perilaku molekul biasanya tidak dipengaruhi oleh keberadaan molekul lain yang serupa atau berbeda. Dan karenanya campuran gas ideal yang tidak bereaksi juga dapat berperilaku sebagai gas ideal. Udara misalnya, mudah diperlakukan sebagai gas ideal dalam kisaran di mana nitrogen dan oksigennya berperilaku sebagai gas ideal. Ketika suatu campuran gas terdiri dari gas nyata atau non-ideal, kita dapat memprediksi perilaku PVT dari campuran tersebut. Perilaku PVT dari campuran gas biasanya didasarkan pada dua model. Yang pertama yaitu menggunakan hukum Dalton terkait dengan penambahan tekanan yang menyatakan bahwa
Dalam campuran gas yang tidak bereaksi, tekanan total yang diberikan sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing gas. Itu pada tekanan dan temperatur konstan. Seperti ditunjukkan pada gambar 13.5. Jadi hukum Dalton penambahan tekanan untuk campuran dua gas ideal. Jadi dijumlahkan PA tambah PB untuk hasil campuran gasnya. Sementara yang kedua adalah hukum Amagat terkait dengan penambahan volume. Menyatakan bahwa volume total campuran gas yang tidak bereaksi pada temperatur dan tekanan konstan harus sama dengan jumlah volume parsial individu dari gas-gas penyusunnya. Seperti ditunjukkan pada gambar 13.6, untuk hukum Amagat penambahan volume untuk campuran dua gas ideal adalah penjumlahan volume VA tambah VB untuk gas campuran gas. Hukum Dalton dan Amagat berlaku tepat untuk campuran gas ideal, tetapi hanya perkiraan untuk campuran gas nyata. Hal ini disebabkan oleh gaya antar molekul yang cukup signifikan untuk gas nyata terutama pada densitas yang tinggi. Untuk gas ideal, kedua hukum tersebut itu identik dan akan memberikan hasil yang identik pula. Hukum Dalton dan Amagat dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu untuk Dalton's Law, PM sama dengan sigma PI sebagai fungsi dari temperatur campuran dan volume campuran, dari I sama dengan 1 sampai K. Sementara Amagat's Law, volume campuran sama dengan sigma VI sebagai fungsi dari temperatur campuran dan tekanan campuran, dari I sama dengan 1 sampai K. Di mana persamaan ini tepat atau presisi untuk gas ideal, namun untuk gas nyata dia hanya perkiraan atau prediksi. Pada hubungan tersebut, PI disebut sebagai tekanan komponen dan VI disebut sebagai volume komponen. Seperti pada gambar 13.7, diperhatikan bahwa VI adalah volume komponen yang akan menempati jika berada sendirian pada temperatur dan tekanan campuran, bukan volume aktual yang ditempati oleh komponen dalam campuran. Dalam wadah yang menyimpan campuran gas, setiap komponen mengisi seluruh volume wadah. Oleh karena itu, volume masing-masing komponen sama dengan volume wadah. Selanjutnya untuk rasio PI per PM disebut sebagai fraksi tekanan, dan rasio VI per VM itu disebut sebagai fraksi volume dari komponen I. Selanjutnya untuk campuran gas ideal. Untuk gas ideal, PI dan VI dapat dihubungkan ke YI dengan menggunakan hubungan gas ideal untuk kedua komponen dan campuran gas sebagai berikut. Persamaan diberikan, dan persamaan ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini. PI per PM sama dengan VI per VM sama dengan NI per NM sama dengan YI. Persamaan ini hanya berlaku untuk campuran gas ideal karena diturunkan dengan mengasumsikan perilaku gas ideal untuk campuran gas dan masing-masing komponennya. Kuantitas YI PM disebut tekanan parsial, identik dengan tekanan komponen untuk gas ideal. Dan kuantitas YI VM disebut volume parsial, identik dengan volume komponen untuk gas ideal. Perhatikan bahwa untuk campuran gas ideal, fraksi mol, fraksi tekanan, dan fraksi volume komponen adalah identik. Komposisi campuran gas ideal seperti pada gas buang yang keluar dari sebuah mesin pembakaran sering ditentukan menggunakan analisis volumetrik yang disebut dengan analisis Orsat. Nah, dengan persamaan ini
sampel gas hasil pembakaran misalnya pada volume, tekanan, dan temperatur yang diketahui, itu dilewatkan melewati bejana berisi reagen yang menyerap salah satu gas. Volume gas yang tersisa kemudian bisa diukur pada tekanan dan temperatur asli. Rasio pengurangan volume terhadap volume asli atau fraksi volume itulah yang mewakili fraksi mol gas tersebut. Selanjutnya terkait dengan campuran gas nyata. Hukum Dalton tentang penambahan tekanan dan hukum Amagat tentang penambahan volume yang telah dibahas pada slide sebelumnya juga dapat digunakan untuk gas nyata, seringkali dengan akurasi yang wajar. Akan tetapi kali ini tekanan komponen atau volume komponen harus dievaluasi dari hubungan yang memperhitungkan penyimpangan setiap komponen dari perilaku gas ideal. Salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan persamaan keadaan yang lebih tepat. Misalnya telah dibahas pada pertemuan termodinamika teknik 1, misalnya kita kenal persamaan van der Waals, Betty Bridgman, Benedict Webb Rubin, dan lain-lain, daripada menggunakan persamaan keadaan gas ideal. Nah, ada cara lain dengan menggunakan faktor kompresibilitas seperti pada gambar 13.8 dengan persamaan seperti ditunjukkan, PV sama dengan Z kali N kali RU kali T. Kemudian Zm sama dengan sigma YI kali ZI dari I sama dengan 1 sampai K. Faktor kompresibilitas campuran Zm dapat dinyatakan dalam hal faktor kompresibilitas gas-gas individu ZI dengan menerapkan persamaan PV sama dengan ZnRT di kedua sisi hukum Dalton atau ekspresi hukum Amagat dan penyederhanannya. Kita memperoleh persamaan Zm. Pendekatan faktor kompresibilitas secara umum dapat memberikan hasil yang lebih akurat ketika Zi pada persamaan ini dievaluasi dengan menggunakan hukum Amagat, bukan dengan hukum Dalton. Hal ini karena hukum Amagat melibatkan penggunaan tekanan campuran PM yang menjelaskan pengaruh gaya antar molekul gas yang berbeda. Hukum Dalton mengabaikan pengaruh molekul berbeda dalam campuran satu sama lain. Sebagai hasilnya, cenderung untuk mengabaikan tekanan campuran gas untuk Vm dan Tm yang diberikan. Oleh karena itu, hukum Dalton lebih tepat untuk campuran gas dengan tekanan rendah. Sementara untuk hukum Amagat lebih tepat pada tekanan tinggi. Bisa diperhatikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan faktor kompresibilitas untuk gas tunggal dan untuk campuran gas. Faktor kompresibilitas memprediksi perilaku PVT gas tunggal lebih akurat, tetapi tidak untuk campuran gas. Ketika menggunakan faktor kompresibilitas untuk komponen campuran gas, kita menjelaskan pengaruh molekul sejenis satu sama lain. Pengaruh molekul berbeda tetap sebagian besar tidak diperhitungkan. Nah, akibatnya nilai sifat yang diprediksi oleh pendekatan ini mungkin sangat berbeda dari nilai yang ditentukan secara eksperimental. Nah, pendekatan lain untuk memprediksi perilaku PVT dari campuran gas adalah memperlakukan campuran gas sebagai zat pseudo pure seperti pada gambar 13.9. Salah satu metode tersebut yang diusulkan oleh yang disebut dengan WBK pada tahun 1936 sehingga disebut sebagai aturan K atau Case Rule yang melibatkan penggunaan tekanan pseudo-kritikal P-aksen kritikal dari mixture dan temperatur aksen kritikal mixture
untuk campuran didefinisikan dalam hal tekanan kritis dan temperatur dari komponen campuran seperti persamaan pada gambar ini. Nah, faktor kompresibilitas dan campuran Zm kemudian mudah ditentukan dengan menggunakan sifat pseudo-kritikal ini. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan case rule akurat hingga 10% dari berbagai temperatur dan tekanan yang dapat diterima untuk sebagian besar tujuan analisis termodinamika. Cara lain untuk memperlakukan campuran gas sebagai zat pseudo pure adalah dengan menggunakan persamaan keadaan yang lebih akurat seperti telah dipelajari pada persamaan van der Waals, Betti-Bridgman atau Benedict-Webb-Rubin untuk campuran dengan menentukan koefisien konstanta dalam term koefisien komponen. Sebagai contoh untuk persamaan van der Waals, ada dua konstanta untuk campuran ditentukan dari AM dan BM, di mana untuk ekspresi AI dan BI kita bisa tinjau kembali pada materi termodinamika 1 mengenai sifat zat murni. Selanjutnya pembahasan tentang sifat campuran gas, yakni gas ideal dan gas nyata. Misalnya campuran gas yang terdiri dari 2 kg N2 dan 3 kg CO2, maka massa total sebagai sifat ekstensif dari campuran ini tentu saja adalah 5 kg. Jadi cukup menambahkan massa setiap komponen. Contoh ini menyerangkan cara sederhana untuk mengevaluasi sifat ekstensif dari campuran gas ideal atau non-ideal tak bereaksi. Jadi cukup menambahkan kontribusi masing-masing komponen campuran seperti pada gambar 13-11, di mana sifat ekstensif dari campuran ditentukan dengan hanya menambahkan sifat-sifat komponennya. Kemudian energi dalam total, entalpi dan entropi dari campuran gas dapat dinyatakan dengan persamaan ini untuk energi dalam, total, entalpi dan entropi. Dengan mengikuti logika yang sama, maka untuk perubahan energi dalam atau delta energi dalam, entalpi dan entropi campuran gas selama proses dapat dinyatakan masing-masing dengan persamaan ini untuk delta UM, delta HM dan delta SM. Selanjutnya untuk sifat intensif dari campuran gas. Dengan campuran yang sama seperti contoh sebelumnya, diasumsi bahwa N2 dan CO2 pada 25 derajat Celcius. Temperatur itu sebagai sifat intensif dari campuran ini, sebagaimana yang kita harapkan tetap 25 derajat Celcius. Bisa diperhatikan bahwa kita tidak menambahkan untuk komponen temperatur untuk menentukan temperatur campuran, melainkan sebagai gantinya kita menggunakan semacam skema rata-rata pendekatan karakteristik untuk menentukan sifat intensif dari campuran, seperti terlihat pada gambar 13-12 ini, di mana sifat intensif suatu campuran ditentukan oleh rata-rata tertimbang. Jadi seperti ini untuk UA 500 kJ per kilomol, UB 600 kJ per kilomol. Sementara untuk U mixture itu bukan penjumlahannya, 560 kJ per kilomol. Selanjutnya untuk energi internal atau energi dalam, entalpi dan entropi campuran per satuan massa atau persatuan mol campuran dapat ditentukan dengan membagi persamaan tadi yang sebelumnya, slide sebelumnya, dengan massa atau jumlah mol campuran, sehingga kita akan peroleh persamaan U kecil M, H kecil M dan S kecil M. Itu energi dalam, entalpi dan entropi. Demikian pula untuk panas spesifik, baik panas spesifik
pada volume konstan maupun pada tekanan konstan untuk campuran dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Dapat diperhatikan bahwa sifat-sifat persatuan massa itu melibatkan fraksi massa MFI dan sifat-sifat persatuan mol itu melibatkan fraksi mol. Hubungan yang diberikan pada persamaan ini tepat untuk campuran gas ideal dan hanya diperkiraan untuk campuran gas nyata. Bahkan itu juga berlaku untuk larutan cair dan padat yang tidak bereaksi, terutama ketika membentuk sebuah larutan ideal. Satu-satunya kesulitan utama yang terkait dengan hubungan tersebut adalah penentuan sifat untuk masing-masing gas individu dalam campuran. Analisis ini bisa disederhanakan, namun dengan memperlakukan masing-masing gas sebagai gas ideal dengan catatan jika melakukan analisis ini tidak menimbulkan kesalahan yang signifikan. Kemudian untuk campuran gas ideal. Gas-gas yang terdiri dari campuran seringkali pada temperatur tinggi dan tekanan rendah yang relatif terhadap nilai-nilai titik kritis masing-masing gas. Untuk kasus seperti itu, campuran gas dan komponen dapat diperlakukan sebagai gas ideal dengan kesalahan yang bisa diabaikan. Nah, di bawah perkiraan gas ideal, sifat-sifat gas tidak dipengaruhi oleh keberadaan gas-gas lain dan setiap komponen gas dalam campuran berperilaku seolah-olah hanya ada pada temperatur campuran Tm dan volume campuran Vm. Inilah yang disebut dengan hukum Gibbs-Dalton yang merupakan perpanjangan dari hukum Dalton penambahan tekanan. Begitu pula untuk entalpi, energi dalam, Cv dan Cp gas ideal hanya bergantung pada temperatur dan tidak bergantung pada tekanan atau volume campuran gas ideal dan volume campuran. Evaluasi dari delta U atau delta H dari komponen campuran gas ideal selama proses relatif mudah karena hanya membutuhkan pengetahuan tentang berapa temperatur awal dan akhirnya. Namun perlu kehati-hatian dalam mengevaluasi delta S komponen karena entropi gas ideal itu tergantung pada tekanan atau volume komponen serta pada temperaturnya. Perubahan entropi masing-masing gas dalam campuran gas ideal selama proses dapat ditentukan dengan persamaan ini atau dengan persamaan ini, di mana PI2 itu sama dengan YI2 kali PM2 atau campuran, dan PI1 itu sama dengan YI1 dikali PM1. Bisa diperhatikan bahwa tekanan parsial PI dari masing-masing komponen digunakan dalam evaluasi perubahan entropi, bukan tekanan campuran PM, sebagaimana diperlihatkan pada gambar 13.3 bahwa tekanan parsial bukan tekanan campuran digunakan dalam evaluasi perubahan entropi untuk campuran gas ideal. Selanjutnya terkait dengan campuran gas nyata atau gas real. Ketika komponen campuran gas tidak berperilaku sebagai gas ideal, maka tentu saja analisis menjadi lebih kompleks. Oleh karena sifat-sifat gas nyata non-ideal seperti energi dalam, entalpi, Cv dan Cp itu tergantung pada tekanan atau volume spesifik serta pada temperatur. Dalam kasus tersebut, efek penyimpangan dari perilaku gas ideal pada sifat campuran itu tentu saja harus diperhitungkan. Perhatikan pada gambar 13.16. Jika dua gas non-ideal pada dua kompartemen yang terpisah
dari tangki kaku adiabatik misalnya pada 100 kilopascal dan 25 derajat Celcius, partisi yang memisahkan kedua gas kemudian dihilangkan dan kedua gas tersebut dibiarkan bercampur. Pertanyaannya yang timbul, berapakah tekanan akhir dalam tangki ini? Ya, kemungkinan kita akan menjawab 100 kilopascal sebagaimana yang akan berlaku untuk gas ideal. Akan tetapi hal ini belum tentu sepenuhnya benar untuk kasus gas non-ideal oleh karena pengaruh molekul-molekul gas yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini terjadi penyimpangan hukum Dalton. Ketika campuran gas nyata terlibat, mungkin perlu untuk memperhitungkan efek perilaku non-ideal pada sifat campuran seperti entalpi dan entropi. Salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan menggunakan faktor kompresibilitas bersamaan dengan persamaan dan diagram yang dikembangkan pada materi sebelumnya, yaitu pada bab tentang hubungan sifat-sifat termodinamika untuk gas nyata. Perhatikan hubungan TdS untuk campuran gas dengan persamaan ini. DHM sama dengan TM DSM ditambah VM DPM. Ini adalah hubungan TdS untuk campuran gas. Atau dapat juga diekspresikan dengan persamaan ini. Atau sigma MFI dalam kurung DHI kurang TM DSI kurang PI DPM sama dengan 0. Yang akan menghasilkan persamaan ini. DHI sama dengan TM DSI tambah VI DPM. Ini adalah hasil yang penting karena persamaan ini adalah persamaan awal dalam mengembangkan hubungan dan diagram yang digeneralisasi untuk entalpi dan entropi. Ini menunjukkan bahwa hubungan sifat umum dan grafik untuk gas nyata yang dikembangkan pada materi bab sebelumnya, yaitu hubungan sifat-sifat termodinamika, juga dapat digunakan untuk komponen campuran gas nyata. Namun, temperatur yang berkurang yaitu TR dan tekanan yang berkurang yaitu PR untuk setiap komponen harus dievaluasi dengan menggunakan temperatur campuran TM dan tekanan PM. Ini karena persamaan melibatkan tekanan campuran PM bukan tekanan komponen PI. Pendekatan yang dijelaskan tadi itu cukup analog dengan hukum Amagat terkait penambahan volume, mengevaluasi sifat campuran pada tekanan dan temperatur campuran di mana berlaku tepat untuk campuran gas ideal dan hanya berupa prediksi atau perkiraan untuk menganalisis campuran gas nyata. Oleh karena itu, sifat campuran yang ditentukan dengan pendekatan ini tidak persis tepat, tetapi bisa diterima. Nah, pertanyaan bagaimana jika yang ditentukan volume dan temperatur campuran, bukan tekanan dan temperatur campuran? Jawabannya adalah cukup evaluasi tekanan campuran menggunakan hukum Dalton penambahan tekanan dan kemudian menggunakan nilai tersebut yang hanya perkiraan sebagai tekanan campuran. Cara lain untuk mengevaluasi sifat-sifat campuran gas nyata adalah dengan memperlakukan campuran sebagai zat pseudo pure yang memiliki sifat pseudo kritikal yang ditentukan dalam hal sifat-sifat kritis gas komponen dengan menggunakan aturan K atau Case rule. Pendekatannya cukup sederhana dan akurasinya biasanya dapat diterima. Demikianlah materi berkaitan dengan pencampuran gas yang tidak bereaksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.